Haleluya, kita berdoa. Lirik lagu Bapak, terima kasih. kita jadikan ungkapan hati kita di Semoga hadapan kekuatan bagi kami. Terima kasih waktu Yes, Tuhan. buat ibadah. Ya Tuhan, terima kasih. Tahun yang baru. Dan yang sekarang yang pria naikkan Terima kasih. wanita berdoa. Hanya dekat Padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita satukan hati, kita berdoa seperti pujian ini Tuhan. Hanya dekat-Mu lah kami tenang, hanya dekat-Mu lah kami kuat. Kami rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu selalu memuji memuliakan Tuhan. Sekalipun kami berada di tengah laut melalui kapal kain kelut ini, kami masih mau memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk lebih dalam lagi ibadah kami malam hari ini. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu hadir di tempat ini, menjamah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, dan bahkan Tuhan Engkau sendiri yang ada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau bersorak-sorai mengagungkan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Biar sukacita kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan malaikat di sorga juga bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersukacita bersama katakan Amin. Mari kita bersoraklah, haleluya, Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Dia Yesus
Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Kami dan mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Seperti ini, dan kita tahu kesempatan ini ingin kita pergunakan untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Dan juga kita berterima kasih buat tim ya, secara khusus Pak Torus, ada Pak Purba dan juga tim semua yang mempersiapkan ya ruangan ini dan semua acara ini sehingga kita bisa beribadah dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan renungan singkat kepada kita malam hari ini, memperkenalkan diri dulu ya. Saya hamba Tuhan Erlan Situmayang, datang bersama dengan Pak Marlon Mailangka ya. Kami datang dari Medan karena pelayanan di sana ya. Saya menggembalakan di satu gereja ya, Gereja Sidang Jemaat Allah di Medan Johor, tetapi 7 tahun juga di Batam, dan kita ada terus pelayanan ke seputar Batam ini. Dan Pak Marlon ini saudara-saudara saya ketemu dulu di Jakarta, dan Bapak ini pertobatannya dari kapten kapal dulu ya, dan saya bertobat dari urusan perdukunan saudara, sehingga dari situ saya menjadi mengenal Tuhan dan akhirnya berjumpa di pada kesempatan ini dan melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, langsung saja ya kita melihat Alkitab kita. Mungkin saudara yang ada di seputar nanti Medan atau Medan Johor boleh juga ya melihat di sana ada Kestia, atau juga di seputar Gatot Subroto ada CS Gatsu di sana. Nah, mari kita lihat Alkitab kita dari Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat 20 ya. Mari kita buka Alkitab kita di handphone. Kalau ada yang bawa Alkitab juga boleh saudara-saudara, dan mungkin yang tidak ada boleh mendengarkan ketika saudara-saudara seiman kita mendengarkan ataupun yang membacakan ayat ini. Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat 20. Kita akan membacanya dalam hitungan ketiga, 2, 3 ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya penuh dengan janji dan juga saudara yang kekasih tentang nubuatan yang akan digenapi di dalam kehidupan orang percaya. Dan saudara yang kekasih, dalam cerita ini sebenarnya bangsa umat Allah itu sedang ada di pembuangan. Dan mereka sedang dibelenggu saudara yang kekasih yang namanya masa lalu mereka. Tadinya mereka ada di dalam kehidupan enak, tetapi saudara masuk di dalam pembuangan. Mereka ada di pembuangan ini karena dosa mereka. Dan di dalam posisi tidak ada harapan ini saudara yang kekasih, datanglah ayat ini supaya apa? Orang yang disebut umat Allah ini menyadari bahwa kehidupan mereka tidak ditentukan masa lalu, tetapi ditentukan kasih Allah dan rancangannya yang luar biasa. Jadi kita bisa tahu saudara yang kekasih, waktu di dalam seputar pembuangan ini, bangsa umat Allah ini sedang menderita saudara. Ada persoalan yang serius sedang mereka hadapi. Dan Tuhan memberikan janji kepada mereka, asalkan mereka mau seperti ayat yang kita baca tadi, sehingga nanti mereka dibebaskan dari belenggu masa lalu dan melihat hal yang baru diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, saya mau sampaikan kepada kita yang pertama dulu, apa resiko kalau kita tidak move on, saudara-saudara. Khususnya di awal tahun ini, saya bicara ini juga di berbagai tempat, saudara yang kekasih. Ada resiko yang pertama, ketika seseorang gak move on, saudara. Yang pertama, dia pasti terperangkap atau dibelenggu kesedihan yang berkepanjangan. Satu. Yang kedua, saudara yang kekasih, saya catat di sini, dia tidak akan melihat nanti pergerakan atau juga rancangan Tuhan secara sempurna. Dan yang terakhir, dia akan ditinggalkan, saudara. Artinya, ketika seseorang itu tidak move on, saudara, maka dia akan dibelenggu yang namanya kesedihan berkepanjangan. Dan dia tidak bisa melihat rancangan Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Dan juga, saudara, dia akan ditinggalkan. Sebagai contoh saudara yang kekasih, kalau kita ingat dulu tentang handphone Nokia saudara yang kekasih ya. Dulu itu awal-awal sangat dicintai dan disukai banyak orang, bahkan pernah itu sangat mahal. Tetapi karena tidak move on, artinya. Yang kedua, sekarang kita lihat apa nasihat firman Tuhan supaya kita
bisa move on ini. Yang pertama, saudara yang kekasih, di ayat yang sudah kita baca itu tadi, harus siap menerima kenyataan. Bilang samping kiri kanan, ternyata nasihat firman Tuhan supaya bisa move on, harus siap menerima kenyataan. Coba dulu khotbah kiri kanan kita, atau tante Namburu, atau udah, atau juga ya Bulang, atau macam-macam lah kita bilang. Coba dulu khotbah saudara-saudara sambil tatap dia, ya kan, khotbah dia sekarang saudara-saudara. Ternyata nasihat firman Tuhan tante, supaya kita menjadi move on harus siap menerima kenyataan. Siap menerima kenyataan. Ada banyak pengusaha saudara yang kekasih yang kami layani dulu, terus dulu. Padahal dia sudah tiarap saudara. Dia dan sangat terkenal saudara dari tokoh Kristen, di mana dia bisa mewarnai banyak keimanan orang-orang Kristen. Nah, yang kedua doa dia begini. Dikatakan, berikanlah juga kepadaku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah. Dan yang terakhir dia bilang, Tuhan berikan juga hikmat untuk bisa membedakannya. Jadi poin pertama doa dia, berikan ketenangan bagi saya untuk hal-hal yang tidak bisa kuubah. Kalau contoh kayak dalam konteks kita lahir dari orang Batak kan nggak bisa kita ubah itu. Betul nggak? Iya kan? Lalu kita lahir di abad berapapun nggak bisa kita ubah itu. Kalau kita berdoa pun sambil cungkir balik, mau doa puasa, mau doa sampai bagaimana, saudara, kalau itu akan tetap. Artinya ada dalam diri kita yang tidak bisa diubah. Nah, misalkan seorang orang tua mungkin 2024 dia masih sehat, tapi sudah ada penyakit sekarang, kan begitu kan? Terima dulu kenyataan itu. Jangan seandainya. Nah, itu repot nanti bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Terima dulu kenyataan. Bagi cewek-cewek yang sudah diputus, pindah alamat, maksudnya pindah alamat dari masa lalu ke masa sekarang. Jangan dikatakan seperti ayat ini, kan jelas sekali ayat 18. Boleh satu orang membaca buat kita ayat 18-nya? Dengan suara kuat ya, jangan kalau berantem kuat suara ya. Oke. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, kalau kita lihat bahasa asli ini sebenarnya dia ada 3 terjemahan untuk ini saudara. Yang pertama, dia sedang bilang begini, jangan engkau dikuasai oleh masa lalu itu. Satu. Yang kedua, saudara yang kekasih, dia sedang bilang jangan terus menerus merenungkan itu dan engkau hanyut di dalamnya. Dan yang terakhir, saudara yang kekasih, dikatakan lupakan hal-hal yang dahulu, jangan tinggal terus di dalam masa lalu itu. Jadi saudara yang kekasih, di sini kita melihat untuk kita bisa move on, saudara harus pindah alamat dari masa lalu ke masa sekarang ini. Jadi ada pergerakan di sana. Jadi selain kita terima kenyataan, ada action yang kita lakukan saudara. Tidak dikuasai, tidak terus di dalam seputar masa lalu. Makanya dikatakan yang sedang dilakukan Tuhan sekarang ini dengan kacamata ilahi. Artinya kita mulai melihat kehidupan ini dengan cara pandang dari Tuhan Allah. Jadi Tuhan sedang ajarkan kepada mereka. Ada si A masalahnya sama, si B juga masalahnya sama. Jadi maksudnya ini masalah cara pandang. Makanya ada si A diputuskan pacar, bunuh diri. Ada si B diputuskan pacar, dia tetap berjalan maju saudara. Ada satu diputus pacar minum baygon, satu lagi diputus pacar juga tapi dia tetap berjalan. Apa yang membuat ini? Cara pandang mereka. Masalah itu tetap ada, tetapi karena cara pandang itu tadi bisa melihat ada Tuhan yang sanggup mengubah ini saudara kekasih, sehingga ada respon yang berbeda. Jadi masalahnya tetap, tetapi respon dari orang ini menjadi berbeda saudara kekasih. Mungkin di 2025 banyak persoalan kita juga, tapi cara pandang kita melihat rancangan Tuhan harus berbeda sesuai dengan kehendak yang diajarkan. Jadi saudara yang kekasih, mungkin sedang di PHK atau bagaimanapun itu, dari awal katakan, ibu saudara yang kekasih, mari kita responi firman Tuhan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Tim altar juga yang melayani diberkati dan semua umat Tuhan sudah Tuhan berkati dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita arahkan iman kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kita senantiasa dalam kehidupan ini melihat rancangan Tuhan. Ada hal yang baru yang Tuhan sedang siapkan di 2025 ini. Karenanya kita akan melihat berkat yang luar biasa di dalam perjalanan kita mengikut dan melayani Tuhan. Diberkatilah keluar masuk kita.
disingkirkan dari setiap kita sakit penyakit dan kegagalan. Tuhan terus memberkati hidup kita, pekerjaan tangan kita yang berkenan kepadanya dibuat Tuhan berhasil bahkan berlipat kali ganda. Biarlah kasih Allah Bapa, anugerah yang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kita yang sudah diberkati, yang tetap setia menanti kedatangannya, kita katakan amin. Bapa, terima kasih.